waktu goncang ekonomi kita itu, orang kan sering bilang karena global uncertainty. Nggak ada urusan sama global uncertainty. Sebetulnya kalau saya lihat salah kebijakan domestik. Uang kita tuh hampir nol pertumbuhannya. Jadi setahun lebih ekonomi dicekek, dikasih napas sedikit, kemudian dicekek lagi. Di tengah hiruk-pikuk politik kekuasaan yang sering kali menuntut afiliasi dan komitmen partai, muncul sosok yang membuktikan bahwa integritas dan keahlian profesional mampu menembus batas. Dia adalah Purbaya Yudi Sadewa yang kini dipercaya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dilantik pada tanggal 8 September tahun 2025. Purbaya adalah anomali langka karena dirinya merupakan seorang teknokrat ulung yang tetap berpegang teguh pada statusnya sebagai ekonom independen, bebas dari ikatan dan godaan politik partai manapun. Akibat sepak terjangnya yang bikin heboh jagat Indonesia, dirinya pun dijuluki sebagai Menteri Koboi. Namun julukan itu sendiri menjadi representasi harapan publik akan pejabat yang lurus. Keberadaannya di Kabinet Merah Putih menjadi penanda bahwa pintu kekuasaan terbuka lebar bagi mereka yang membawa track record keahlian murni. Siapakah sebenarnya sosok yang kini dipercaya memegang kendali bendahara negara ini? Mengapa rekam jejaknya dianggap mumpuni untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan? Mari kita bedah lebih dalam profil Purbaya Yudi Sadewa, mulai dari latar belakang pendidikan hingga perjalanan karirnya yang mengesankan bersama Kamar Narasi. Kemandirian berpikir Purbaya berakar kuat dari latar belakang pendidikannya yang unik. Lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli 1964, Purbaya tidak memulai dari ilmu sosial ataupun ilmu politik. Justru dirinya mengawali karirnya sebagai insinyur teknik elektro lulusan Institut Teknologi Bandung. Latar belakang teknik ini memberikan keunggulan tersendiri khususnya pada cara pandang engineer-minded. Baginya, ekonomi dan keuangan negara adalah sistem yang harus dihitung dengan presisi, dikelola dengan efisiensi, dan diselesaikan masalahnya secara struktural, bukan sekedar kompromi politik. Tapi kan kalau pasar domestik besar, kalau yang menguasai asing, apalagi ilegal, nggak ada gunanya buat kita juga. Betul. Makanya saya mulai tutup pintu impor barang ilegal ke sini supaya domestic player yang bisa lebih dominan. Sedangkan setelah ITB, ia menengkapi dengan gelar bergengsi Master of Science dan Dokter di Universitas Amerika Serikat. Kombinasi ilmu keteknikan dan ekonomi tingkat tinggi inilah yang membuat Purbaya memiliki landasan kuat untuk mengambil keputusan tanpa dipengaruhi kepentingan sesaat, apalagi tekanan politik. Sebelum menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya telah menempuh jalur profesional murni yang sangat terukur. Ia mengumpulkan jam terbang di berbagai sektor vital, jauh dari hiruk-pikuk kampanye dan struktural partai. Karirnya dimulai sebagai file engineer di Schlumberger Overseas SA pada tahun 1989 hingga 1994. Ia kemudian berkiprah lama di dunia riset dan investasi, menjabat sebagai chief ekonomis hingga direktur utama di anak perusahaan Dana Reksa pada tahun 1994 hingga tahun 2013. Keterlibatannya di pemerintahan dimulai sebagai staf ahli di beberapa kementerian perekonomian pada tahun 2015 hingga tahun 2020, di mana ia menjabat sebagai penasihat ekonomi tanpa perlu menjadi kader partai. Puncak pengabdiannya sebelum Kementerian Keuangan adalah sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada tahun 2020 hingga tahun 2025. Di sini, ia harus menjaga stabilitas sistem keuangan dengan profesionalisme tertinggi. Jejak karir ini menunjukkan bahwa Purbaya adalah sosok yang bergerak naik karena kompetensi, bukan karena koneksi politik. Hal ini memberinya kekuatan moral untuk bertindak tegas tanpa takut dicopot oleh kekuatan politik tertentu karena ia tidak berutang budi pada partai manapun. Status independen Purbaya langsung terwujud dalam gebrakan-gebrakan kebijakan yang ia luncurkan.
Julukan Menteri Koboi diberikan karena sikapnya yang belak-belakan dan keberaniannya melawan arus yang melahirkan istilah Purbaya Efek. Nanti banyak yang kesindir-sindir, jadi kalau nanti ada yang kesindir, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi biar aja lah. Bang, gue pikirin. Gebrakan tersebut secara otomatis menjadi ancaman bagi pejabat dan pengusaha yang selama ini menikmati keuntungan dari birokrasi yang lamban dan syarat praktik rente. Di saat yang sama, rakyat justru merasakan dampaknya secara positif sebab kebijakan yang dilahirkannya dinilai pro rakyat dan bertujuan membasmi ketidakadilan fiskal. Integritasnya semakin diperkuat dengan laporan LHKPN yang menunjukkan total kekayaan 31,21 miliar rupiah dengan 0 rupiah hutang. Kekayaan bersih tanpa hutang tersebut menjadi simbol komitmennya untuk menjalankan tugas tanpa beban kepentingan pribadi. Kisah Purbaya Yudisadewa adalah inspirasi di panggung politik yang kompleks. Seorang profesional independen dengan integritas tinggi dan track record yang mumpuni tetap bisa menjadi pemimpin yang disegani dan dicintai rakyat tanpa harus menjadi kader partai.